Woi, subscribe. Bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin untuk saya memperkenalkan diri. Nama saya Nurhalila Mutia Fasya dengan NIM 221349 dari kelas RA1 semester 6 pada mata kuliah Manajemen Kinerja yang diampu oleh Bapak Muhammad Teguh Setiadi, SEMM, CTMP, CMC, CPGAM, CPLM, CIB. Pada pemaparan materi saya kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai pemahaman menyeluruh tentang manajemen kinerja dengan tujuan video ini dibuat untuk memenuhi syarat penilaian ujian tengah semester pada mata kuliah Manajemen Kinerja semester 6. Sebelum kita memasuki pemaparan materi utama, mari kita mengenali dulu apa sih itu manajemen kinerja. Jadi, dalam dunia kerja, setiap perusahaan pasti ingin karyawannya bisa bekerja secara maksimal. Tapi kenyataannya nggak selalu semudah itu. Kadang ada karyawan yang merasa kurang termotivasi, nggak tahu target kerjanya, atau bahkan nggak ngerti apakah pekerjaannya sudah sesuai harapan atasan atau belum. Nah, disinilah pentingnya manajemen kinerja. Dengan sistem ini, perusahaan bisa lebih mudah memantau, mengevaluasi, dan mengarahkan karyawan supaya hasil kerjanya bisa lebih optimal dan sesuai tujuan perusahaan. Pada materi yang pertama, kita akan mempelajari tentang pengertian dan tujuan manajemen kinerja. Apa sih itu pengertian dan tujuan manajemen kinerja? Pada dasarnya, manajemen kinerja adalah proses strategis yang dirancang untuk meningkatkan efektivitas organisasi. Ini dilakukan dengan mendorong peningkatan kinerja baik secara individu maupun tim. Melalui pendekatan ini, organisasi dapat menciptakan standar kerja yang lebih tinggi dan meningkatkan hasil kerja secara berkelanjutan. Tujuan utamanya yaitu untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Lalu ada pengembangan kompetensi dan potensi karyawan. Dan yang terakhir ada membangun budaya kerja yang berorientasi pada pencapaian dan prestasi. Jadi dapat kita simpulkan pada materi yang pertama yaitu manajemen kinerja bukan sekadar evaluasi tahunan, melainkan strategi berkelanjutan untuk menciptakan tujuan organisasi melalui pengelolaan kinerja karyawan secara optimal. Lanjut kita pada materi yang kedua, kita mempelajari tentang proses manajemen kinerja. Penjelasannya yaitu proses manajemen kinerja terdiri dari 3 tahapan utama, yaitu tahapan 1 ada perencanaan kinerja, penetapan sasaran kerja yang selaras dengan tujuan organisasi. Pada yang kedua, pengelolaan kinerja, pemberian arahan, bimbingan, dan umpan balik secara terus-menerus. Poin yang ketiga yaitu peninjauan dan evaluasi, pengukuran hasil kinerja, dan diskusi mengenai pencapaian serta area yang perlu ditingkatkan. Kesimpulannya, pada materi yang kedua yaitu proses ini dapat menekankan kolaborasi aktif antara atasan dan bawahan, memastikan bahwa setiap individu berkontribusi terhadap strategi dengan arah organisasi secara menyeluruh. Kita lanjut mempelajari tentang materi yang ketiga. Di sini ada sistem manajemen kinerja. Apa sih itu sistem manajemen kinerja? Sistem manajemen kinerja terdiri dari beberapa unsur penting. Yang pertama ada perencanaan yang dimana menetapkan tujuan kerja dan ekspektasi. Yang kedua ada pelaksanaan yang dimana implementasi strategi dan kegiatan kerja. Lalu yang ketiga ada pemantauan
yang dimana mengawasi pelaksanaan dan memberikan umpan balik. Dan yang keempat ada evaluasi yang dimana menilai hasil dan menetapkan langkah tindak lanjut. Sistem ini mendukung budaya kerja yang produktif, adaptif, dan akuntabel. Dapat kita simpulkan pada materi ketiga, yaitu sistem manajemen kinerja yang efektif menyinergikan hubungan antara manajemen dan karyawan dengan struktur yang terukur, transparan, dan berorientasi hasil. Lanjut, kita mempelajari pada materi yang keempat, yang dimana kita mempelajari tentang evaluasi dan pengukuran kinerja. Apa sih itu evaluasi dan pengukuran kinerja? Evaluasi dan pengukuran kinerja dilakukan melalui berbagai metode seperti penilaian 360 derajat atau manajemen by objektif atau biasa kita sebut MBO, atau penilaian berbasis hasil seperti output, based dan assessment. Dan lalu ada aspek yang diukur mencakup ada hasil kerja seperti output, perilaku kerja, kompetensi individu. Jadi dapat kita simpulkan pada materi yang keempat ialah kesimpulannya, evaluasi yang akurat akan membantu meningkatkan produktivitas, memperbaiki kekurangan, dan memperkuat peran serta berkontribusi setiap karyawan yang dalam organisasi. Pada materi yang kelima, kita akan mempelajari tentang tantangan dalam manajemen kinerja. Pasti setiap manajemen kinerja kita mempunyai tantangan. Apa sih itu tantangannya? Jadi beberapa tantangan umum yang dihadapi dalam penerapan manajemen kinerja adalah kurangnya komunikasi yang efektif, konflik antar individu, ketidakjelasan dalam ekspektasi kinerja, dan penilaian yang bersifat subjektif. Solusinya itu di sini ada yang diterapkan antara lain mengadakan pelatihan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi, membangun sistem insentif yang adil, dan mengadopsi pendekatan berbasis data. Jadi pada materi yang kelima kita dapat menyimpulkan agar sistem manajemen kinerja berjalan efektif, dibutuhkan strategi komprehensif yang menyentuh aspek teknis, emosional, dan budaya kerja dalam organisasi. Pada materi yang keenam, kita akan mempelajari tentang kompetensi dan manajemen kinerja. Kompetensi dalam manajemen kinerja sendiri itu adalah gabungan dari pengetahuan, keterampilan, sikap. Terdapat dua jenis kompetensi penting. Ada soft skill yang dimana kemampuan interpersonal dan intrapersonal, sedangkan hard skill pengetahuan teknis dan keahlian praktis. Analisis dibutuhkan kompetensi dapat dilakukan melalui observasi langsung, kuesioner, wawancara, assessment center. Faktor yang mempengaruhi pengembangan kompetensi mencakup motivasi, kepribadian, pengalaman kerja, budaya organisasi, dan kondisi emosional. Pada kesimpulan materi 6, yaitu kompetensi adalah fondasi dari keberhasilan manajemen kinerja. Identifikasi dan pengembangan kompetensi yang tepat akan meningkatkan kualitas SDM dan daya saing organisasi. Wait a minute! Who are you? A few moments later.